Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Petani Milenial, channel yang menyuguhkan informasi-informasi seputaran dunia pertanian. Baik, gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang sangat banyak. Amin. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai kemasan tanah dan nutrisi tanaman. Apa hubungannya kemasan tanah dan nutrisi tanaman? Kita akan bahas hari ini. Di depan saya ini ada buku mengenai kemasan tanah dan nutrisi tanaman. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai pengaruh pH terhadap ketersediaan hara. Banyak unsur di dalam tanah yang mengalami perubahan bentuk akibat perubahan reaksi di dalam tanah. Hal ini terkait dengan perubahan tingkat kelarutan senyawa dari unsur-unsur tersebut di dalam tanah dengan pH lingkungan di dalam tanah. Oleh karena itu, pH bertanggung jawab terhadap ketersediaan hara bagi tanaman. Ada 16 unsur hara di dalam tanah. Ada nitrogen, kalsium, kalium, magnesium, fosforus. Ada unsur hara mikro juga seperti Al, Fe, Mn, Cu, boron, seng, dan lain sebagainya. Kemudian apa pengaruh pH terhadap ketersediaan unsur-unsur tersebut? Langsung saja yang pertama yaitu nitrogen. Bakteri penambat N udara umumnya sensitif terhadap pH rendah, sehingga pasokan N melalui jalan ini berkurang. Kondisi tanah masam juga dapat menghambat aktivitas mikrobial termasuk mineralisasi N dari bahan organik maupun nitrifikasi. Selain itu, pH tanah yang tinggi dapat mengakibatkan kehilangan N melalui volatilisasi, terutama jika pupuk N-urea atau amonikal diberikan di permukaan tanah. Kemudian selanjutnya kalium, kalsium, dan magnesium. Unsur-unsur ini sebagian besar tersedia di dalam tanah pada pH lebih dari 6. Sehingga apabila pH-nya masam di bawah 6, maka unsur tersebut tidak tersedia atau susah untuk diserap oleh akar tanaman. Selanjutnya fosforus atau P. Kelarutan P dan ketersediaannya bagi tanaman dikendalikan oleh reaksi tanah yang kompleks yang terpengaruh oleh pH. Ketersediaan P paling tinggi berkisar pada pH 5,5 sampai 6,8. Jika pH tanah tersebut turun di bawah 5,5, P akan bereaksi dengan Fe, besi, dan aluminium membentuk senyawa-senyawa fosfat Fe dan Al yang tidak larut, sehingga tidak tersedia bagi tanaman atau tidak dapat diserap oleh tanaman. Selanjutnya hara mikro. Pada pH rendah, ketersediaan Fe, besi, mangan, seng, boron, dan tembaga meningkat, sehingga harus diwaspadai, mengingat bahwa unsur-unsur ini dapat meracun pada konsentrasi yang tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, pada pH rendah, ketersediaan Mu berkurang. Maka, fakta ini sangat penting terutama untuk produksi legum karena bintil-bintil akar tanaman legum mengandung enzim nitrogenase. Selanjutnya keracunan aluminium, ferum, dan mangan. Pada pH kurang dari 5, aluminium, ferum, dan mangan menjadi sangat larut, bahkan sampai pada konsentrasi meracun terhadap beberapa jenis tanaman. Kemudian selanjutnya gejala
keracunan oleh aluminium ditandai dengan pucuk akar membengkak, akar kerdil dan keropos, jumlah akar rambut sedikit, serta serapan hara dan air terhambat. Gejala keracunan pada daun mirip dengan kekehatan P. Tanaman tumbuh kerdil dan tulang daun berwarna ungu dengan ujung daun menguning dan mati. Ini sangat fatal sekali, kawan-kawan. Bisa mengakibatkan kematian pada tanaman. Kemudian selanjutnya gejala keracunan mangan. Gejala keracunan mangan ditunjukkan oleh bintik-bintik berwarna coklat pada daun tua dan agian klorofil pada daun tidak merata. Ini kadang-kadang sering dijumpai pada tanaman padi kan, ada bintik-bintik coklat seperti itu, berarti keracunan mangan. Kemudian selanjutnya pengolahan kemasan tanah. Gimana cara untuk menangani hal tersebut jika tanah pH-nya di bawah 6 atau masam? Kalau 6-7 itu kan netral. Ada beberapa teknik untuk mengatasi persoalan kemasaman tanah, antara lain pengapuran, pemberian bahan organik, dan penanaman jenis tanaman dan varietas tanaman yang toleran terhadap pH rendah. Selain meningkatkan kandungan kalsium dan magnesium tanah, pengapuran bermanfaat bagi tanaman secara tidak langsung. Manfaat tidak langsung pengapuran antara lain meningkatkan ketersediaan P, mengurangi keracunan unsur besi, aluminium, dan mangan, memacu kegiatan zat renik yang terlibat dalam reaksi-reaksi penting di dalam tanah seperti nitrifikasi dan penambatan N di udara, memperbaiki sifat fisik tanah terutama struktur, memperbaiki kondisi fisik tanah dengan menghalangi terjadinya depresi liat. Kapur pertanian adalah bahan yang senyawa kalsium dan magnesiumnya dapat menetralisir kemasaman tanah atau menurunkan aktivitas ion H dan aluminium di dalam larutan tanah. Mungkin itu saja kawan-kawan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertanian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.